Oke, selamat datang di channel Vismart. Kali ini kita akan bahas materi UTBK Logika Matematika. Kali ini kita akan bahas tentang silogisme, modus ponen, dan juga modus tolen. Nah, tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu tentang notasi logika. Umumnya, dalam UTBK kita harus mengetahui 4 notasi logika. Yang pertama ada implikasi, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada disjungsi, dan yang terakhir ada negasi. Implikasi merupakan notasi dari logika matematika yang menyatakan sebab akibat. Nah, jika kita tuliskan dalam suatu variabel, ya kita mulai dari variabel P, Q, R, S, ya umumnya sampai S. Nah, jadi kalau kita tulis notasinya, itu P anak panah Q. Dengan keterangan, jika P maka Q. Ya, jadi implikasi ini merupakan notasi dari sebab akibat sehingga P menyatakan penyebabnya dan Q merupakan akibatnya. Selanjutnya, konjungsi itu dinotasikan sebagai P dan Q. P dan Q. Nah, sedangkan yang disjungsi itu P atau Q. P atau Q. Nah, untuk mengingatnya, kalian bisa dengan cara melihat kata hubungnya. Nah, pada konjungsi, kata hubungnya menggunakan kata hubung dan. Di mana dan ini huruf belakangnya adalah huruf N, sehingga notasinya itu seperti huruf N. Begitu juga dengan yang disjungsi. Disjungsi, kata hubungnya adalah atau. Ya, huruf belakangnya adalah U. Nah, sehingga disjungsi dinotasikan sebagai mirip dengan huruf U. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ada negasi. Nah, negasi ini notasinya seperti simbol min, hanya saja dia agak sedikit berbelok. Ya, jadi negasi P atau negasi Q, negasi R, dan lain sebagainya. Ditulis sebagai negasi atau yang sering juga disebut sebagai ingkaran. Nah, negasi ini biasanya mempunyai ciri khas. Ciri khasnya dia ada kata tidak. Nah, sekarang biar lebih paham kita kasih contohnya seperti apa. Jika kita punya variabel P di sini, kita notasikan sebagai saya pergi ke pasar dan Q saya membeli tempe, maka bisa kita tuliskan notasi dari implikasinya jika P maka Q. Nah, P-nya apa? P-nya adalah saya pergi ke pasar. Karena ini adalah implikasi, berarti sebab akibat. Berarti jika saya pergi ke pasar, maka saya membeli tempe. Selanjutnya, notasi dari konjungsi P dan Q. Berarti P-nya saya pergi ke pasar dan membeli tempe. Kemudian yang disjungsi P atau Q. Berarti saya pergi ke pasar atau membeli tempe. Nah, yang terakhir ada notasi dari negasi. Kalau kita contohkan negasi P, berarti ciri khasnya dia barusan ada kata tidak. Berarti negasi P adalah saya tidak ke pasar. Nah, jika negasi Q berarti apa? Saya tidak membeli tempe. Seperti itu ya. Nah, jika kita sudah tahu tentang notasi logika, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan penarikan kesimpulan. Ada 3 aturan penarikan kesimpulan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang terakhir ada silogisme.
Dalam modus ponen ini ada dua premis. Premis itu apa? Premis adalah suatu pernyataan, ya. Jadi yang kita pelajari dalam logika matematika ini merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pernyataan. Contohnya seperti barusan, saya pergi ke pasar. Itu merupakan suatu pernyataan. Nah, bukan kalimat perintah, bukan juga kalimat tanya. Contohnya seperti ambilkan buku itu. Nah, itu bukan merupakan kalimat pernyataan. Seperti itu ya. Jadi yang kita pelajari harus berupa kalimat pernyataan. Nah, dalam modus ponens, aturan penarikan kesimpulannya pada premis pertama bentuknya adalah jika maka atau bentuk dari implikasi. Jadi jika P maka I. Dan premis kedua bentuknya adalah pernyataan biasa, ya. Adalah P, maka kesimpulannya di sini adalah Q. Kemudian pada modus tolen bentuknya sama, implikasi, jadi jika P maka Q. Namun pada premis kedua adalah negasi Q. Nah, sehingga kesimpulannya di sini adalah negasi P. Dan pada silogisme, itu dua-duanya bentuknya adalah implikasi. Jadi premis pertama bentuknya adalah jika P maka Q, dan premis kedua bentuknya adalah jika Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, cara menghafalnya gimana sih untuk menghafalkan aturan penarikan kesimpulan ini? Caranya seperti ini saja. Pada modus ponen, dia premis pertamanya bentuknya adalah jika P maka Q, dan premis kedua adalah P. Nah, sehingga ibaratkan kita coret ini, P-nya. Nah, sehingga menghasilkan Q. Seperti itu ya. Nah, pada modus tolen, itu yang belakang yang sama, jadi Q-nya sama. Jadi, kalau kita coret Q-nya, di sini menyisakan negasi, sehingga negasinya ikut ke yang P. Itu ya, sehingga kesimpulannya negasi P. Dan yang terakhir ada silogisme. Silogisme, dia persyaratannya adalah diagonal yang miring ini itu harus sama. Jadi dia tidak selalu Q, boleh saja dia di sini negasi Q, namun pada premis kedua juga harus negasi Q. Intinya diagonal yang di sebelah sini itu harus sama. Sehingga kalau dicoret, dia akan membentuk P maka R. Seperti itu. Nah, triknya untuk kalian bisa menghafal, di sini kita kasih Visma triknya. Visma triknya pada modus ponen, kita menghafalnya depannya yang sama. Jadi harus sama persis ya. Kalau depannya P, yang bawah juga harus P. Kalau depannya negasi P, berarti juga harus negasi P. Kemudian di modus tollens, belakangnya sama, namun salah satunya harus negasi. Nah, untuk yang silogisme, syaratnya adalah diagonal yang miring seperti ini itu harus sama. Oke, seperti itu. Jadi cara menghafalkan modus-modus dalam penarikan kesimpulan di logika matematika. Jadi, kalau sudah kalian pahami yang ini, sekarang kita coba contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jika saya rajin belajar, maka saya lolos UTBK. Kemudian saya rajin belajar. Nah, untuk premis yang pertama, ini bentuknya adalah jika, maka, sehingga bentuk dari implikasi. Nah, antara jika dan maka ini kita notasikan sebagai variabel P. Kemudian setelah maka, ini kita notasikan sebagai variabel I. Nah, sekarang kita lihat pada premis kedua, di sini saya rajin belajar. Nah, pada premis kedua ini pasti ada acuan dari premis pertama. Nah, ini sama dengan apa? Berarti sama dengan yang P. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita tulis dahulu untuk notasi dari premis pertama, notasinya adalah jika P, maka I. Dan untuk notasi pada premis kedua, bentuknya adalah P. Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulannya ini adalah apa? Kita lihat pada aturan penarikan kesimpulan. Nah, ini sama dengan yang modus ponen.
depannya sama, sehingga kalau kita coret P-nya menghasilkan Q. Nah, sehingga Q itu apa? Q adalah saya lolos UTBK. Nah, sekarang bagaimana jika kita modifikasi pada premis keduanya? Kita ubah menjadi saya tidak rajin belajar. Nah, jika pada premis kedua notasinya menjadi saya tidak rajin belajar, berarti ini menjadi negasi P. Mengapa negasi P? Karena di sini ada kata-kata tidak, seperti itu ya. Nah, sehingga kita tulis untuk notasinya, untuk premis yang pertama, sama, ini bentuknya adalah jika P, maka I. Dan untuk premis kedua, bentuknya adalah negasi P. Nah, sekarang penarikan kesimpulannya bagaimana? Nah, kita lihat pada aturan penarikan kesimpulan. Nah, kalau kita cari di sini, itu tidak ada yang sama dengan notasi yang sudah kita buat. Nah, karena apa? Karena di sini depannya P, sedangkan yang satunya itu negasi P. Di sini ya. Nah, ini bukanlah modus ponens, sehingga kalau kita coret P-nya, hasilnya bukan negasi I. Namun, jawabannya adalah tidak ada kesimpulan. Nah, namun adik-adik jika tidak menemukan opsi tidak ada kesimpulan pada soalnya, berarti kita harus modifikasi. Jadi, kalau kita coret P-nya tadi, berarti akan menghasilkan negasi I, seperti itu. Nah, namun jawabannya bukan saya tidak lolos UTBK, namun harus ada kata-kata mungkin. Nah, mungkin apa? Mungkin negasi I, berarti mungkin saya negasi Q tidak lolos UTBK, seperti itu ya. Nah, jika sudah paham untuk contoh soal yang pertama, sekarang kita akan lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, jika saya sehat, maka saya akan berangkat sekolah. Kemudian, saya tidak berangkat sekolah. Untuk premis pertama, bentuknya adalah jika, maka. Nah, berarti sama seperti yang nomor 1, antara jika dan maka, ini kita notasikan sebagai P, kemudian setelah maka, ini kita notasikan sebagai I. Nah, kemudian kita lihat untuk premis keduanya, di sini saya tidak berangkat sekolah. Berarti saya tidak berangkat sekolah, acuannya terhadap yang premis pertama yang mana? Berarti yang I. Namun karena ada kata-kata tidak, berarti ini negasi I. Nah, sekarang kita tulis untuk notasinya. Berarti premis pertama bentuknya adalah jika P, maka I. Kemudian untuk premis kedua, bentuknya adalah negasi I. Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulan, ini adalah bentuk dari modus tolen. Nah, modus tolen itu belakangnya sama, namun salah satunya negasi. Sehingga negasinya ikut ke yang P. Sehingga kesimpulannya ini adalah negasi P. Nah, negasi P apa? Jika P saya sehat, maka saya tidak sehat. Nah, seumpama pada premis kedua kita ganti menjadi saya berangkat sekolah, berarti notasinya menjadi apa? Nah, notasinya menjadi jika P maka Q, kemudian saya berangkat sekolah, berarti I. Nah, sama seperti contoh soalnya nomor 1, berarti ini tidak ada kesimpulan. Mengapa tidak ada kesimpulan? Karena tidak sesuai dengan modus tollens di sini. Modus tollens harus belakangnya sama, namun salah satunya harus ada negasi. Berarti ini tidak ada kesimpulan. Nah, jika tidak ada opsi, tidak ada kesimpulan pada opsi jawabannya, berarti sama seperti contoh soal yang pertama, harus ada kata-kata mungkin. Berarti mungkin apa? Berarti mungkin P. Mungkin P berarti mungkin saya sehat. Sekarang contoh soal nomor 3. Jika ayah berangkat kerja, maka ibu akan mengantar adik ke sekolah. Kemudian premis kedua, jika ibu mengantar adik ke sekolah, maka saya sendiri di rumah. Oke, sekarang langsung saja kita notasikan untuk premis pertama, bentuknya adalah implikasi. Berarti jika P, maka I. Kemudian pada premis kedua, di sini
ada jika ibu mengantar adik ke sekolah. Berarti acuan dari premis pertama ini sama dengan ki. Ya, sehingga kita tulis jika ki, maka nah di sini ada kalimat baru yaitu saya sendiri di rumah, tidak ada acuan dari yang premis pertama. Sehingga jika kalimat baru kita notasikan sebagai variabel baru yaitu variabel R. Ya, sehingga kesimpulannya di sini adalah nah, kita lihat dahulu untuk aturan penarikan kesimpulannya ini sama dengan yang silogisme. Sehingga diagonal di sini sama. Jika kita coret, berarti hasilnya adalah jika P, maka R. Nah, jika P maka R itu apa? Berarti jika P-nya adalah ayah berangkat kerja, maka R-nya apa? R-nya berarti saya sendiri di rumah. Nah, jadi itu adalah bentuk dari silogisme. Jadi intinya pada silogisme itu diagonal yang miring ini itu harus sama persis. Jika di atas ki berarti pada premis kedua juga harus ki. Jika premis pertama negasi ki berarti juga harus negasi ki. Nah, jika adik-adik sudah paham tentang contoh soal yang sudah diberikan, maka adik-adik bisa mencoba untuk contoh soal yang nomor 4 ini. Silakan jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tetap di bab logika, namun kita akan membahas bab dilema dan juga bagaimana kalau kita menghubungkan ketiga-tiganya antara modus ponens, tollens, dan juga silogisme. Kita juga akan membahas jika ada 3 premis yang menggunakan 3 sifat itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.